Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ada Hamdana, Rahmawati, Rodatul Jannah, Pahlita Cabariti, dan M. Faisal Rahman. Kami akan menjelaskan dana pensiun dalam perencanaan keuangan syariah. Ini adalah Bapak Irfan dan istri. Ini Bayu, buah hati mereka yang masih kecil. Bapak Irfan ingin hidup sejahtera di masa pensiunnya. Lalu apa solusinya agar Bapak Irfan lebih sejahtera di masa pensiunnya? Inilah solusinya. Dana pensiun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Definisi tersebut memberi pengertian bahwa dana pensiun merupakan suatu lembaga yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Dalam arti lain, dana pensiun merupakan hak seorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun, atau ada sebab lain sesuai dengan perjanjian. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarannya tergantung dari peraturan yang ditetapkan. Selain itu, dana pensiun merupakan sarana penghimpun dana guna meningkatkan kesejahteraan pesertanya, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan pembangunan nasional yang meningkat dan berkelanjutan. Jenis dana pensiun. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja DPPK, yaitu lembaga ini dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri dan untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Pasal 1/4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 menyatakan bahwa dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri, yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Yang diperkenankan untuk mendirikan dana pensiun hanyalah bank umum dan perusahaan asuransi jiwa. Oleh karena itu, bank umum dan perusahaan asuransi dapat menyelenggarakan dua jenis dana pensiun, yaitu dana pensiun pemberi kerja DPPK dan dana pensiun lembaga keuangan DPLK. Produk dana pensiun. Yang pertama, program pensiun manfaat pasti atau PPMP. Pada PPMP, besar manfaat pensiun ditentukan berdasarkan rumus tertentu yang telah ditetapkan awal. Rumus manfaat tersebut telah ditetapkan dalam peraturan dan pensiun, sedangkan besar iuran pensiun ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaria, kecuali iuran peserta yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Kelebihan PPMP yaitu besar manfaat pensiun mudah dihitung, lebih memberikan kepastian kepada peserta dan lebih mudah memberikan penghargaan untuk masa kerja lalu. Kekurangannya, beban biaya mudah berfluktuasi dan nilai hak peserta sebelum pensiun tidak mudah ditentukan. Yang kedua, program pensiun iuran pasti PPIP. Pada PPIP, besar manfaat pensiun sangat tergantung pada besar iuran yang disetor dan hasil pengembangan dana. Jadi, sifatnya mirip tabungan, namun memiliki kelebihan fasilitas penundaan pajak dari pemerintah. Besar iuran baik dari pemberian kerja maupun peserta ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Kelebihannya yaitu beban biaya stabil dan mudah diperkirakan, nilai hak peserta setiap saat mudah ditetapkan, dan risiko investasi dan mortalitas ditanggung oleh peserta. Kekurangannya yaitu besar manfaat pensiun tidak mudah ditentukan dan lebih sulit memperkirakan besar penghargaan untuk masa kerja lampau. Fungsi dana pensiun terbagi 3. Yang pertama, asuransi. Peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun.
Masa kerja para karyawan bukan harga mati. Apabila masa kerja karyawan belum mencapai masa kerja yang disyaratkan, tetapi karyawan tersebut berhalangan tetap atau meninggal, karyawan tersebut dijamin dapat memperoleh pensiun. Meskipun demikian, jumlah yang diterima tidak penuh atau tidak lebih sedikit bila dibandingkan karyawan yang memenuhi masa kerja sesuai dengan perhitungan semula. Yang kedua, tabungan. Himpunan iuran peserta dan iuran pemberian kerja merupakan tabungan untuk atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan setiap bulan dapat dilihat sebagai tabungan dari para pesertanya. Iuran tersebut adalah konsekuensi dari manfaat yang akan diterima oleh karyawan di masa yang akan datang. Yang ketiga, masa pensiun. Seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama setelah mencapai usia pensiun selama seumur hidup dan janda atau duda pesertanya. Pengelolaan dana pensiun terbagi menjadi dua. Yang pertama, metode pass as you go. Pemberian kerja hanya membiayai manfaat pensiun seorang karyawan atau peserta, begitu diperlukan di luar gaji terakhir. Ciri-ciri metode pass as you go adalah tidak terdapat ketentuan mengenai biasanya manfaat pensiun, manfaat tidak ditetapkan dan belum dijanjikan, pensiun merupakan bagian kecil dalam kaitannya dengan kegiatan usaha. Yang kedua, metode sistem pendanaan. Penghimpun dana dilakukan agar dapat dipakai untuk pembayaran manfaat pada masa yang akan datang. Sistem pendanaan dibedakan dalam dua bentuk. Yang pertama, single premium funding, yaitu biaya setiap program untuk suatu tahun tertentu ditentukan dengan faktor anuitas untuk menetapkan nilai sekarang dari pensiun tahunan peserta setelah memperhitungkan masa kerja. Yang kedua, level premium funding adalah metode pendanaan yang dirancang untuk menghindari kenaikan biaya pensiun yang terjadi pada saat usia peserta semakin bertambah pada saat kenaikan gaji. Pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan ajaran Islam akan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang loyal terhadap syariah. Al-Quran sendiri mengajarkan umatnya untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah dan menyiapkan hari esok agar lebih baik. Dana pensiun syariah harus mengelola dan menginvestasikan dananya pada portofolio instrumen Islam. Ada beberapa jenis portofolio instrumen investasi Islam yang sudah tersedia, antara lain deposito mudharabah, saham syariah, reksadana syariah, dan yang terakhir sukuk. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana pensiun yaitu 1. Prioritaskan pelunasan utang. Melunasi semua utang dan tunggakan merupakan prioritas utama yang perlu dilakukan sebelum memulai berinvestasi. Jangan sampai belitan utang menjadi ganjalan untuk hidup sejahtera kemudian hari. 2. Sisihkan untuk kebutuhan hidup, bukan keinginan hidup. Sisihkan sebagian dana pensiun untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. 3. Memiliki tabungan pensiun. Tak ada yang menginginkan hal buruk terjadi, tetapi berjaga-jaga mulai sekarang adalah pilihan terbaik. Maka dari itu, pastikan Anda menyimpan sebagian besar dana pensiun dalam bentuk tabungan yang bisa digunakan di kemudian hari. Tips-tips pengelola dana pensiun. 1. Mempelajari konsep dana pensiun. 2. Memahami pentingnya dana pensiun untuk masa depan. 3. Cara terbaik untuk mempersiapkan dana pensiun adalah dengan mengikuti program dana pensiun, membuat tabungan khusus, dan mengalokasikan uang di instrumen investasi.